Pelajaran mengenai karir yang saya rangkum dari pengalaman 16 tahun bekerja. Ternyata, pemahaman kita mengenai karir selama ini banyak salahnya. Berikut ini rangkuman pelajaran mengenai karir yang saya dapat sepanjang pengalaman saya bekerja di lapangan atau di kantoran. Pengertian karir. Karir ini apa sih? Menurut Kamus Oxford, karir adalah perkembangan seseorang dalam pekerjaannya. Contoh yang pertama misalnya posisi. Tadinya bawahan, naik jadi supervisor. Contoh berikutnya, misalnya penghasilan. Tadinya 100.000, lalu naik jadi 100 juta misalnya. Pengennya kan gitu. Berikutnya adalah pengalaman. Dari yang nggak tahu, menjadi tahu setelah bekerja. Karir nggak selalu bergerak ke atas. Ada dua macam pergerakan dalam bahasan karir. Yang pertama, pergerakan vertikal. Ini yang umum kita jumpai. Misalnya, posisi yang awalnya pelaksana lapangan, merangkak naik menjadi supervisor. Ini adalah contoh yang umum. Lalu ada juga pergerakan lainnya, yaitu pergerakan lateral. Dari yang tadinya ngerjain tugas-tugas teknik, lalu bergeser menjadi ngerjain tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen mutu misalnya. Atau bergeser lagi menjadi mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan human resource dan sebagainya yang lebih rileks dan tidak terlalu teknis. Lateral moves atau pergeseran horizontal ini adalah perubahan karir di mana levelnya sama, gaji boleh jadi sama, tapi deskripsi kerjanya beda. Karena dengan berpindah-pindah posisi seperti itu, ternyata kita mendapatkan keuntungan berupa pengalaman. Dan kita bisa melihat sesuatu dengan pandangan yang lebih luas dari berbagai perspektif. Sebuah pandangan yang orang-orang sering bilang dengan helicopter view. Berikutnya, mengenali diri lewat bekerja. Setelah kita mencoba berbagai posisi dan melihat dari berbagai perspektif, kita jadi lebih mengenali diri kita sendiri. Kesalahan kita nih ya, kita terbiasa melihat karir dari sisi yang gampang terlihat aja. Misalnya, faktor eksternal. Kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi karir adalah lingkungan di sekitar kita, rekan kerja kita, perkembangan dunia kerja, perkembangan dunia teknologi di seputar pekerjaan kita. Atau kita melihat faktor internal, tapi yang masih gampang dilihat. Misalnya, apakah kita punya pengetahuan yang cukup, apakah kita punya skill, apakah kita punya pengalamannya, dan sebagainya. Nah, tapi penglihatan seperti itu ternyata kurang dalam. Padahal, yang lebih penting adalah kita mengenali faktor terdalam internal kita. Kita ini siapa, apa hal yang kita hargai, apa yang kita senangi dan tidak senangi, apa kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita lihat dalam urut-urutan pengembangan diri, sebelum kita sibuk mengembangkan karir, mengembangkan diri, maka kita harus melalui fase sebelumnya dulu, yaitu penerimaan diri, self-acceptance. Setelah kita menerima diri kita harus mulai aware atau mawas dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, yang orang-orang sering bilang dengan self-awareness. Self-awareness atau mawas diri ini gak bisa dilatih hanya dengan berdiam diri doang. Dia harus didapatkan lewat hidup keseharian kita. Menyempatkan waktu untuk merenung, reflektif akan kesibukan-kesibukan yang kita jalani. Dari sana, akhirnya kita bisa menemukan lebih banyak tentang diri kita sendiri. Akhirnya kita lebih kenal diri. Yang terakhir, connecting the dots. Connecting the dots ini adalah istilah yang populer dari ceramahnya Steve Jobs di Stanford University saat pelepasan wisudawan. Kata Steve Jobs, kita sulit untuk menyambungkan titik-titik dalam kehidupan kita kalau ngelihatnya ke depan. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita baru lihat, oh ternyata ada polanya. Ternyata semua hal yang kita lakukan, misalnya dalam karir dan kerja kita, ini nyambung dan ada tujuannya. Yang mana tujuan itu biasanya membuat kita lebih kenal dengan diri kita sendiri dan pada akhirnya lebih bisa berkontribusi bagi sekeliling kita lewat kelebihan yang sudah kita kenali dan kita asah itu. Setelah menerima diri, mawas diri, mengembangkan diri, nah ini nih tahap berikutnya, yaitu berkontribusi bagi masyarakat. Ini yang orang-orang sering bilang dengan tahu purpose of life, mengenali tujuan hidup. Di mana setiap orang pasti punya fungsi mereka masing-masing dalam kehidupan. Dengan begitu, karir kita berkembang nggak semata urusan uang, tetapi juga untuk hidup yang lebih bermakna. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah berada pada posisi yang sama? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.